So oke guys, balik lagi sama YouTube aku. Jadi kali ini aku mau ngejelasin apa itu trigger dan gimana sih cara eh, mengimplementasikannya di MySQL lewat command prompt ya. Nah terus apa sih itu trigger? Trigger merupakan store prosedur yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada tabel. Bedanya sama store prosedur itu kan, kalau store prosedur itu harus kita panggil ya, harus panggil secara manual. Tapi kalau trigger itu secara otomatis dia saat kita melakukan modifikasi data pada tabel atau pada data kita. Modifikasi data yang dilakukan pada tabel berupa insert, update, delete atau insert, update, dan delete. Insert, update, dan delete bisa digabung menjadi satu trigger yang dinamakan multiple trigger. Jadi ini bisa digabung dan namanya itu multiple trigger. Ada beberapa event yang kita bisa gunakan untuk mengeksekusi trigger, yaitu ini adalah before insert, dijalankan ketika data dimasukkan ke dalam tabel. After insert, dijalankan setelah data masuk ke dalam tabel. Before update, dijalankan sebelum proses update data. After update, dijalankan setelah proses update data. Before delete, dijalankan sebelum proses delete atau menghapus data. After delete, dijalankan setelah proses delete data. Nah, pastikan sebelumnya kalian tuh udah punya tabel ya untuk praktekin ini. Nah, contohnya aku nih mau langsung implementasiin di command prompt. Login dulu ke MySQL kalian. Kita show database dulu ya. Nah, aku di sini udah buat satu database dengan 3 tabel. Kita use dulu. Nah, oke, kita udah use. Terus kita show tables dulu. Nah, jadi di sini aku udah buat 3 tabel ya. Satu tuh tabel pembelian, itu tuh untuk after delete. Terus tabel penjualan itu untuk tabel pembelian maksudnya untuk after insert. Terus tabel penjualan untuk after delete. Terus tabel stok barang ini untuk apa yang dia ini yang berubah gitu loh maksudnya. Jadi barangnya yang di sini misalnya dia penjualannya nambah, kan otomatis stoknya berkurang. Terus kalau pembeliannya nambah, otomatis stoknya tuh nambah gitu. Oke, langsung aja. Di sini aku udah nyiapin nih sintaks dari tabel pembeliannya tuh untuk membuat triggernya. Di sini use pedagang sembako. Terus drop trigger if exist. Hapus trigger jika ada di tabel pembelian. Jika ada dengan nama pembelian. Terus create trigger dengan nama pembelian after insert. Jadi kita pakai yang pertama tuh ya, jalankan setelah data masuk ke dalam tabel. On tabel pembelian, di tabel pembelian untuk setiap baris, mulai update tabel stok barang, set stok barang itu di kolom di dalam tabel stok barang dia. Terus access stok barang sama dengan stok barang tambah new titik jumlah itu di dalam tabel pembeliannya. Oke. Jadi stok barang itu sama dengan stok barang new plus jumlah. Misalnya ada jumlah yang masuk di dalam beli, jadi stok barang itu nambah. Oke. Nah, terus akhiri perintah ininya, triggernya. Langsung kita copy aja coba ya. Jadi kebetulan nih aku udah
udah apa namanya, udah ada di sini. Coba kita lihat show trigger. Aku udah input semua dari sintaks ini ya ke dalam sini. Show triggers, maaf, pastikan pakai /g ya biar rapi tulisannya. Nah, jadi aku udah input sini. Aku ngeliat ini trigger yang pertama, trigger pembelian, yaitu ini ada statementnya juga di sini kelihatan. Terus nih timingnya. Oke. Sini juga udah tabel penjual, trigger penjualannya udah aku input, udah semua ya. Kita coba langsung praktein aja yang langsung biar gak lama. Show tables, terus das select all ada bagian. Ini tabel pemilihan aku udah nyoba sebelumnya dan itu udah berhasil. Coba ntar kita cek lagi ya. Select all from tabel jualan, terus select all tabel stok barang. Nah, ini kita lihat stok barangnya tuh 50 ya. Anggap nih defaultnya 50. Kita nanti nambahin penjualan dan pembeliannya coba. Oke. Ini kita tadi aku udah buat nih sebelumnya, nggak ngaruh nih ya maksudnya. Coba kita tambahin ya di pembelian dan penjualannya. Insert into the pembelian. Kita tambahin pembeliannya dulu. Nggak kedua lah. Kalau integer nggak perlu pakai ketik ya. Nah, misalnya belinya itu kan 20 kan, harusnya dia nambah 20 atau 50 lah. Coba kita select di tabel stok barangnya. Nah, tadi sebelumnya itu di tabel stok barang tuh ada 50. Terus aku tambahin jumlah di tabel pembelian 50. Jadi misalnya dia beli 50 kan harusnya nambah jadi 100. Nah, ini udah benar 100 ya. Kita misalnya beli stok 50 jadi nambah 50, sebelumnya 50 jadi 100. Terus kalau penjualan kan harusnya berkurang dia. Misalnya 100 kita jual 30, harusnya 70 kan. Coba kita cek apakah udah mau. Insert into penjualannya. Kita coba 2 terus 30 ya, kurang 30, 100 kurang 30 harusnya 70 ya. Nah, query oke, udah berhasil. Coba select lagi
Oke, bener ya. Udah berhasil nih. Oke. Terus aku ada eh, yang update. Ini misalnya update